I just had to let you know you're. Kenalin, nama saya Moh Ega Wahyu Prasetyo dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 2 kelas E5 NIM 040405257171. Berikut ini dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Komunikasi akan memberikan terkait penugasan video konten edukasi. Assalamualaikum. Di zaman ketika dunia berada di dalam genggaman layar, manusia berkomunikasi lebih cepat daripada sebelumnya. Kata-kata melintasi jarak dalam hitungan detik. Pesan berpindah dari satu ruang digital ke ruang lainnya tanpa batas. Namun, di tengah derasnya arus informasi itu, kita sering lupa bahwa komunikasi sejatinya bukan hanya tentang berbicara, tetapi tentang memahami. Setiap pesan yang kita sampaikan bukan sekedar rangkaian kata, melainkan cerminan pikiran, nilai, dan pengalaman manusia. Komunikasi adalah jembatan yang menghubungkan perbedaan antara generasi, budaya, perspektif, bahkan antara harapan dan kenyataan. Di ruang kelas, mahasiswa mempelajari teori, konsep, dan berbagai pendekatan dalam ilmu komunikasi. Tetapi ilmu tidak berhenti di dalam buku atau diskusi akademik. Ia menemukan maknanya ketika dibagikan, dipraktikkan, dan dihadirkan kembali ke tengah masyarakat. Melalui video ini, para mahasiswa ilmu komunikasi Sunan Ampel, Surabaya mencoba merawat tradisi itu, membawa pengetahuan dari ruang akademik ke ruang publik digital. Bukan sekedar membuat konten, tetapi menghadirkan gagasan bahwa komunikasi yang baik adalah komunikasi yang memberi makna, membangun pemahaman, dan menumbuhkan empati. Semoga video ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap pesan yang kita kirimkan selalu ada kesempatan untuk saling belajar, saling memahami, dan saling memanusiakan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian merasa sudah menyampaikan sesuatu dengan jelas, tapi malah disalahpahami? Nah, di video kali ini kita bakal bahas kenapa hal itu bisa terjadi dari sudut pandang sosiologi komunikasi. Sosiologi komunikasi adalah kajian tentang bagaimana proses komunikasi terjadi dalam kehidupan sosial, termasuk bagaimana pesan dipahami berbeda oleh setiap individu. Artinya, komunikasi itu enggak cuma soal ngomong dan didengar, tapi juga dipengaruhi oleh latar belakang sosial, budaya, dan pengalaman masing-masing orang. Kenapa sih terjadi salah paham dalam komunikasi? Perbedaan latar belakang. Setiap orang punya pengalaman hidup yang berbeda, jadi makna pesan juga bisa berbeda. Yang kedua, bahasa dan simbol. Kata atau ekspresi yang kita anggap biasa bisa punya arti lain bagi orang lain. Yang ketiga, konteks situasi. Waktu, tempat, dan kondisi emosi juga mempengaruhi cara kita memahami pesan. 4. Media komunikasi. Chat atau teks sering menimbulkan salah tafsir karena tidak ada ekspresi wajah atau nada suara. Misalnya, kamu bilang terserah di chat, bisa diartikan santai, tapi juga bisa dianggap marah atau cuek oleh orang lain. Nah, ini contoh sederhana bagaimana komunikasi bisa disalahartikan.
Supaya komunikasi lebih efektif, kita bisa menggunakan bahasa yang jelas, memahami lawan bicara, menghindari asumsi, mengklarifikasi jika ragu. Intinya, komunikasi itu bukan cuma menyampaikan, tapi juga memastikan dan dipahami. Jadi, dari sudut pandang sosiologi komunikasi, salah paham itu wajar karena kita semua punya latar belakang yang berbeda.